Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya, yang dimana di scan ini terlihat Reno Kunchoro bersama dengan Anita tengah merayakan kemenangannya pada waktu itu. Karena Reno dan Anita merasa sudah mengalahkan perusahaan Abimana dan membuat tumbang Abimana bersama dengan keluarga Sudirja. Akan tetapi mereka nampaknya tidak mengetahui rencana besar Abimana Kinanti bersama dengan Pak Herman, yang dimana di episode sebelumnya diceritakan bahwa Anita mempengaruhi Pak Herman pada waktu itu untuk menjalin kerjasamanya dengan perusahaan Kunchoro dengan imbalan memberikan sejumlah uang kepada Pak Herman. Sementara itu di episode sebelumnya pula diceritakan bahwa Pak Herman pun nampak menyetujui hal tersebut. Akan tetapi nampaknya Pak Herman pun mempunyai inisiatif yang bagus. Ia tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh Anita beserta dengan Reno, yang dimana mereka menginginkan kehancuran dari menantunya tersebut, yaitu Abimana. Sementara itu di sisi lain Alek pun sudah mulai panik, yang dimana ia takut jika Abimana beserta David mengetahui jika ia pernah menjalin kerjasama bersama dengan Anita dan Reno tentunya. Sementara itu untuk episode selanjutnya, yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan Abimana dan Kinanti tengah menuju ke suatu tempat pada waktu itu. Nampaknya Abimana dan Kinanti tengah merencanakan sesuatu dengan Pak Herman. Terlihat di scan ini bahwa Pak Herman pun tengah mendatangi sebuah meeting, yang dimana meeting tersebut didatangi oleh Kunchoro, Anita, dan tentunya berada Reno. Lantas Abimana pun menghubungi Pak Herman pada waktu itu dan mengatakan kepada Pak Herman untuk berhati-hati dan terus mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak dari perusahaan Kunchoro, dan Pak Herman pun harus menjalankan tugas-tugas tersebut. Abimana mengatakan kepada Pak Herman ketika ia tidak hadir di tempat tersebut, dan Pak Herman pun harus terus menjalankan misi-misinya agar Pak Kunchoro, Anita beserta Reno pun percaya terhadap Pak Herman. Sementara itu cerita pun beralih ke perusahaan, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Kunchoro beserta Reno pun tengah mengadakan meeting besar-besaran pada waktu itu. Tentunya Reno, Anita, dan Kunchoro pun sangat yakin ketika ia bisa menghancurkan perusahaan dari Sudirja Group. Akan tetapi lain halnya di scan ini diperlihatkan bahwa nampaknya Reno pun sangat marah pada waktu itu, yang dimana ia tidak berhasil menghancurkan perusahaan dari keluarga Sudirja. Sementara itu nampaknya Reno pun sangat geram terhadap Pak Herman, yang dimana Pak Herman pun sudah dibayar mahal-mahal oleh perusahaan Kunchoro akan tetapi tidak menepati janjinya. Dan di scan ini diperlihatkan bahwa meeting pun tengah selesai dan mereka pun nampaknya sangat kesal terhadap Pak Herman. Reno mengatakan kepada Pak Herman bahwa dirinya sudah membayar mahal-mahal dirinya untuk menghancurkan keluarga dan perusahaan Sudirja Group, akan tetapi hasilnya nihil. Lantas Pak Herman pun mengatakan kepada Reno apalah arti sebuah dari uang kepada Reno di depan Anita dan Kunchoro. Tentunya Reno pun termakan emosi pada waktu itu, yang dimana ia hampir-hampiran memukul Pak Herman. Akan tetapi tiba-tiba datang David, yang dimana David pun langsung melerai perkelahian antara Reno dan Pak Herman. Tentu saja Reno pun harus menanggung malu karena ia sudah dijebak oleh Pak Herman dan Abimana beserta Kinanti tentunya.
Lantas, Kunchoro pun sudah bisa dipastikan bahwa dirinya pun sangat kecewa terhadap Anita dan Reno, yang dimana ia berjanji akan menghancurkan perusahaan keluarga Sudirja Group, akan tetapi sampai detik ini mereka tidak berhasil untuk menghancurkan perusahaannya tersebut. Sementara itu nampaknya Abimana dan Kinanti pun ingin bertemu langsung dengan Reno dan menyaksikan bahwa Reno tidak berhasil untuk menghancurkan dirinya dan perusahaannya. Di scene ini diperlihatkan bahwa Abimana dan Kinanti pun sudah sampai di tempat kejadian, yang dimana hampir-hampiran terjadi keributan antara Reno dan Pak Herman. Di scene ini diperlihatkan bahwa Abimana pun sangat puas melihat kehancuran Reno. Ia mengatakan kepada Reno bahwa dirinya sangat puas melihat Reno yang hancur. Bukan saja ia tidak mendapatkan tender besarnya, akan tetapi ia pun harus menanggung malu karena ditipu seseorang, yaitu Pak Herman tentunya. Tentunya Reno pun semakin marah terhadap Abimana, dan tentunya Anita dan Pak Kunchoro pun harus menanggung malu di hadapan Abimana. Setelah Abimana dan Kinanti puas mempermalukan Reno di depan Kunchoro dan Anita, lantas Abimana pun pergi pada waktu itu dengan Kinanti. Dan setelah Abimana dan Kinanti pergi, Kunchoro pun melampiaskan kemarahannya terhadap Anita dan Reno. Ia mengatakan kepada Anita dan Reno bahwa mereka akan berjanji untuk menghancurkan keluarga dan menghancurkan perusahaan Sudirja Group. Akan tetapi sampai detik ini mereka belum juga berhasil menghancurkan perusahaannya. Dan terlihat di scene ini bahwa Pak Kunchoro pun sangat marah terhadap Anita dan Reno. Sementara itu Anita dan Reno pun harus menanggung malu di hadapan Pak Kunchoro. Sementara itu cerita pun beralih ke Alexa, yang dimana di scene ini tentunya Alexa pun mendapatkan pelajaran atas apa yang telah ia perbuat terhadap Abimana dan perusahaan keluarga Abimana. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Alexa pun nampaknya menyetujui apa yang dikatakan oleh Reno dan Anita untuk mendapatkan data-data perusahaan dari kantor keluarga Sudirja Group pada waktu itu. Akan tetapi Alexa mengetahui jika semuanya itu tidak berhasil, dan ia pun nampak ketakutan untuk menghadapi Abimana dan David tentunya, yang dimana ia takut jika rahasianya tersebut akan terbongkar di hadapan Abimana dan David. Dan di scene ini diperlihatkan bahwa Alexa pun diikuti oleh beberapa orang, dan orang tersebut nampaknya ingin meneror Alexa dan mengatakan kepada Alexa bahwa rahasia terbesarnya akan terbongkar. Alexa pun nampak sedikit berkelahi dengan orang tersebut, yang dimana ia diteror pada waktu itu. Dan Alexa pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya harus berhati-hati untuk menghadapi semuanya, karena ia takut jika rahasianya tersebut terbongkar kepada Abimana dan David. Ia pun masih memikirkan soal kebaikan David bersama Abimana kepada dirinya. Akan tetapi Alexa pun tidak memikirkan akibatnya, karena ia sudah berusaha ingin menghancurkan perusahaan keluarga Sudirja Group. Sementara itu cerita pun beralih ke Reno, yang dimana di scene ini nampaknya Reno pun lagi dan lagi harus menanggung malunya. Dan diceritakan bahwa Reno pun pada pagi itu ia pun masuk ke kantornya. Akan tetapi ia disuguhkan dengan pemandangan, yang dimana pemandangan tersebut nampaknya membuat Reno geram. Rupanya ia dikirimi karangan bunga, yang dimana karangan bunga tersebut bertuliskan turut berduka cita atas kehancuran perusahaan kalian. Nampaknya karangan bunga tersebut dikirimkan oleh Abimana. Abimana sengaja mengirimkan karangan bunga tersebut agar Reno tentunya malu di hadapan Pak Kunchoro. Dan di scene ini diperlihatkan bahwa Reno pun nampaknya tidak terima dengan perlakuan Abimana, dan ia pun nampaknya merusak karangan bunga tersebut. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat RA Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi.
Terima kasih yang sudah bergabung dengan Era Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.